Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu-ibu ya, kajian Majelis Ta'lim Al-Ittiba. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Tentunya Al-Quran adalah kitab hudan, kitab petunjuk bagi kita semua. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan para ulama mengatakan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan ya. Sejauh mana seseorang terikat dengan Al-Quran ya, sejauh mana perhatiannya semakin besar kepada Al-Quran, maka semakin besar pula kebahagiaan yang akan dia peroleh. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang terlurus. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Sungguhnya Al-Quran tidak kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad litashqa, agar engkau sengsara ya, tetapi agar engkau bahagia. Maka Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman kepadanya, membacanya, terus memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa" ya, wa rahmatul lil mu'minin ya. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan syifa, obat ya, dan rahmat bagi kaum mukminin. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Al-Qur'an merupakan obat bagi apa yang ada dalam hati ya. Oleh karenanya ayat-ayat ini semua menunjukkan bahwasanya seorang bahagia dunia dan akhirat tergantung pada keseriusan dia dalam mempelajari Al-Quran. Baik dari sisi membaca, ya, tilawatan, baik atau qiraatan, membaca. Kemudian baik dalam sisi tafahuman, berusaha untuk memahami, atau tadabburan, berusaha untuk mentadaburi. Ya, kemudian amalan, yang penting juga, yang paling penting adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama duduk di sini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan kandungan-kandungan maknanya agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat yang pertama dalam mushaf, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ya memiliki banyak nama, bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan surat Al-Fatihah ya memiliki sekitar 15 nama. Nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Secara umum disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah menjadi 3 pendapat ya. Khilaf ya di kalangan para ulama. Yang pertama berpendapat bahwasanya bismillah atau basmalah ya. Basmalah bukan termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Ibnu Mubarak, basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama pada semua surat, ya. Ini pendapat Ibnu Mubarak ya. Adapun ini pendapat jumhur, ini pendapat Malikiyah, kemudian Al-Hanafiyah,
kemudian Al-Hanabilah, ya. Dan banyak diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, banyak. Adapun ini pendapat Ibnu Mubarak. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwasanya basmalah, ya, adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, bukan dari seluruh surat, dan ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Syafi'i rahimahullahu taala. Perhatikan dalam Al-Qur'an bismillah, dalam Al-Qur'an bismillah basmalah, ya, dalam Al-Qur'an ada dua model, ya. Yang pertama yang ada dalam surat An-Naml, yaitu ketika Sulaiman menulis surat kepada Ratu Balqis, Sulaiman berkata, yaitu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini semua sepakat bahwasanya ini merupakan Al-Qur'an. Ini semua ulama sepakat bahwa bismillah ini, basmalah ini ayat Al-Qur'an. Yang kedua pembahasan kita adalah basmalah yang ada di awal-awal surat. Ya, di awal-awal surat, khususnya di awal Al-Fatihah. Awal Al-Fatihah. Nah, inilah yang kita bahas ini adalah model kedua, ya. Ini model pertama, model kedua. Nah, inilah yang kita bahas di sini. Ya, jadi kalau basmalah yang ada dalam surat An-Naml ketika Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim, maka sepakat ini adalah ayat dalam surat An-Naml. Adapun setiap ayat di awal surat bismillahirrahmanirrahim apakah termasuk ayat Al-Qur'an, maka khilaf, ya. Mana yang lebih kuat? Dari pendapat pertama yang mengatakan basmalah bukan termasuk dalam Al-Fatihah, ya, dan juga bukan dari seluruh ayat, ya, dan hanya pemisah, yaitu hanya pemisah, ya, dari surat satu yang lainnya, surat yang satu dengan yang lainnya. Ini pendapat jumhur ulama, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah. Yang kedua, basmalah adalah seluruh surat ada basmalahnya. Itu termasuk ayat yang pertama dari setiap surat. Adapun Imam Syafi'i mengatakan basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih rajih. Saya lebih menguatkan pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat, ya. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya ada dua, atau ada beberapa dalil. Yang pertama, hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, hadis qudsi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku membagi as-salat. As-salat maknanya adalah
surat Al-Fatihah. Ini as-salat maksudnya surat Al-Fatihah. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qala abdi wa idza qala abdi wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah berkata, qultu hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka Allah berkata, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, maka Allah berkata majjadani abdi. Wa idza qala, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berkata hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala, kemudian jika hambaku berkata maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kata Allah, hadza li abdi, hadza li abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi masal. Tapi perhatikan di sini, hadisnya disahihkan dalam Sahih Muslim. Saya ulangi. Jadi Allah berkata, aku membagi salat, bagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, nisfain, setengah-setengah. Dan itu Al-Fatihah 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Ya, 7 ayat. Ayat tersebut pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Seandainya bismillah termasuk Al-Fatihah, maka Allah akan berkata, wa idza qala abdi bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Maksud lagi Maha Penyayang, maka akan disebutkan. Tapi ternyata Allah mulai dengan, kalau hambaku berkata Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Ini semua untuk Allah. 3 ayat. Ini semua 3 ayat. 3 ayat untuk Allah. Karena Allah bagi setengah. Ayat keempat, ini ayat pertama. 1, 2, 3. Ini ayat yang keempat, kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Kemudian setelah itu 3 ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ayat ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7. Ini ayat ke-5, ayat ke-6, ayat ke-7. Ini menurut pembagian mereka, sehingga Al-Fatihah 7 ayat dan 3 ayat untuk Allah, 3 ayat untuk hamba, karena ini semua permintaan. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang kau berikmati kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang kau murkai atau yang kau sesatkan. Hadza li abdi, ini adalah untuk hamba. Ini 3 ayat untuk Allah. Baik. Ini dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya bismillah bukan termasuk di Al-Fatihah. Dalil yang kedua, yaitu secara logika, ini pendapat Al-Qurtubi, logika, ya, bahwasanya seluruh ayat dalam Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir. Mutawatir. Beda dengan hadis. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu sahabat lebih dari 10 meriwayatkan. Semuanya meriwayatkan. Nah, ternyata bismillah khilaf.
ya, ternyata bismillah, basmalah termasuk Al-Fatihah, khilaf ya. Oleh karenanya tidak disepakati, berarti menunjukkan tidak kuat bahwasanya dia adalah termasuk daripada Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, ini dari Imam Al-Qurtubi. Dalil yang ketiga ada pengulangan ya, ada pengulangan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ulangi lagi. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan Ar-Rahmanir Rahim ini ayat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari Al-Fatihah. Ya, ini sekedar kita tahu bahwasanya ada khilaf ya, karena kita terbiasa dengan mazhab Syafi'i, kita rata-rata meyakini bahwasanya baca bismillah itu wajib ya, ternyata memang ada khilaf dan bahkan jumhur ulama berpendapat basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang membaca alhamdulillahirabbil alamin, enggak ada masalah ya. Tetapi untuk keluar daripada khilaf, kata Imam Al-Qurtubi hendaknya kita baca bismillahirrahmanirrahim ya, sebagai sunnah dengan disir ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yusmi'na ya bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, bahwasanya kata Anas bin Malik, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallam tidak memperdengarkan bismillahirrahmanirrahim tapi langsung alhamdulillah ya rabbil alamin. Intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya basmalah bukan termasuk dari Al-Fatihah. Pembahasan berikutnya, kapan dianjurkan kita baca basmalah ya? Kapan dianjurkan kita baca basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan baca basmalah, enggak, basmalah ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim ya. Seperti hayfalah maksudnya hayya 'alal falah ya. Haysalah maksudnya hayya 'alas shalah. Hauqalah maksudnya la haula wala quwata illa billah. Ini singkatan yang di para istilah fuqaha mereka menyingkat. Jadi basmalah maksudnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan dianjurkan baca basmalah? Ya. Secara umum segala urusan penting hendaknya dibuka dengan basmalah. Hendaknya dibuka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah. Datang dalam hadis. Dalam hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh banyak ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Salah ya. Kemudian dia hadisnya Syekh bin Baz, Hasan li ghairihi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda fihi bi basmalah fahuwa abtar." Kata Nabi SAW, seluruh perkara yang penting, yang tidak dibuka dengan basmalah, maka terputus. Karena basmalah adalah kalimat keberkahan. Jadi segala perkara penting jangan lupa kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, secara umum. Ya, hadis ini hadisnya Hasan li ghairihi. Ya, hadis Hasan li ghairihi. Hadis Hasan li ghairihi. Baik. Kemudian secara khusus amalan-amalan khusus ada, amalan-amalan khusus. Dan ini banyak. Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya banyak. Seperti apa? Seperti menyembelih korban, menyembelih hewan. Ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah. Ya.
menyembelih. Janganlah kalian makan yang hewan yang tidak diucapkan bismillah. Kalau ada hewan kita tidak bismillah, kita sembelih tidak bilang bismillah, jadi bangkai. Contohnya apa lagi? Wudu ya. Kemudian contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddau bismillah. Dalam hadis tawaddau bismillah. Kemudian contohnya juga misalnya kalau tersungkur atau tergelincir. Dan ini banyak orang salah ya. Dalam hadis mereka kalau tersungkur atau tergelincir mereka bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar dari sisi satu bahwasanya itulah musibah ya. Tapi dari sisi lain bahwasanya dianjurkan untuk bilang basmalah ya, sebagian datang dalam hadis ya. Dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza atharat bika dabbatu," jika jatuh hewan, fala taqul ta'isa syaitan. Jangan bilang celaka syaitan. Fa innahu yata'azamu hatta yasira mithlal bait. Maka jadilah syaitan menjadi besar sampai seperti rumah. Wa yaqul bi quwwati sana'tuhu, maka dengan sombong setan mengatakan karena kekuatanku maka dia pun terjatuh. Walakin qul bismillah, tapi ucapkanlah bismillah. Fa innahu yatasagharu hatta yasira mithlaz dzubab. Maka kalau kita bilang bismillah, maka setan pun menjadi kecil sampai seperti lalat ya. Jadi kita tunjukkan bahwasanya bismillah agar kita selamat ya, dan ini semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak syaitan. Jadi antaranya kita mengucapkan bismillah ketika tergelincir. Di antaranya yang lain saya sebutkan ya, disunnahkan baca bismillah bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berjima. Hendak berjima, dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, datang dalam hadis ya. Lau anna ahadakum idza arada an ya'ti al-hau qala bismillah. Kalau salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya maka ucapkanlah bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang kau anugerahkan kepada kami. Karena kalau ditakdirkan punya anak, maka anak tersebut akan tidak diberi mudarat oleh syaitan. Kemudian juga ketika hendak makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, samillah," hendak makan. Wa kul bi yaminik wa kul fi ma yalik. Ya. Syaitan la yastahilla ta'am illa yuzkar ismullah alaih. Ya, syaitan kalau ada makanan diucapkan bismillah, haram bagi dia, tidak bisa dia makan ya. Kemudian juga ketika meruqyah diri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik. Letakkan tanganmu pada lokasi badan yang situ kau sakit, maka ucapkanlah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkan 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan juga kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadzir, dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Ya. Kemudian juga ketika membuka baju, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina al-jin wa awrati bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqul bismillah, yaitu penghalang antara aurat seorang mukmin atau seorang manusia dengan pandangan jin. Ketika dia hendak masuk dalam toilet, dia mengucapkan bismillah, maka akan tertutup, jin enggak bisa melihat. Demikian juga Nabi kalau hendak berwudu, Nabi mengucapkan bismillah ya. Ini di antara hal-hal yang dianjurkan untuk serius untuk baca bismillah. Namun secara umum kita kemana-mana kita bilang bismillah. Jangan keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Secara umum, perkara yang penting kita bilang bismillah. Karena bismillah artinya dengan menyebut nama Allah maka kita mencari keberkahan. Kita mencari keberkahan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an dengan menyebut nama yang menciptakan kau. Jadi dianjurkan kita baca bismillah. Namun yang benar sudah kita jelaskan tadi, basmalah atau bismillahirrahmanirrahim bukanlah ayat daripada Al-Fatihah. Ketika kita baca, kita boleh baca sebagai dia sunnah atau dianjurkan, bukan sebagai suatu yang wajib atau bagian daripada surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan. Adapun yang berpendapat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada Al-Fatihah, maka mereka Al-Fatihah 7 ayat, semua sepakat Al-Fatihah 7 ayat, maka mereka baca bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ketujuh panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tetapi kalau begitu maka pembagian tadi tidak bisa setengah-setengah. Ya. Berarti untuk hamba cuma 2 ayat. Ya. Ya. Karena yang kemudian untuk Allah 4 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki 4 ayat. Untuk hamba 2 ayat. Ya, maka tidak pas seperti hadis dalam Sahih Muslim tadi, aku membagi Al-Fatihah menjadi setengah untuk aku, setengah untuk hambaku. Jadi tidak pas. Adapun tadi pendapat jumhur ulama yang mengatakan Al-Fatihah 7 ayat, maka mereka hitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 ayat sampai 'alaihim 1 ayat, kemudian baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7 ayat. Ini lebih kuat insyaallah taala. Taib, surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yaitu turun di Mekah. Karena kita tahu bahwasanya kewajiban salat diwajibkan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dan Rasulullah SAW Isra Mi'raj ketika beliau di Mekah itu kira-kira ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah. Tapi intinya tidaklah diwajibkan salat kecuali dengan surat Al-Fatihah, kecuali dengan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini memiliki nama yang banyak. Memiliki nama yang banyak sampai-sampai Al-Qurtubi menyebutkan ya ada 12 ya. 12 nama ya. 12 nama. Namun di antaranya yang penting nama-nama tersebut adalah salat ya. Di antara namanya adalah as-salat ya. Surat Al-Fatihah. Surat Makkiyah. Makkiyah sudah kita jelaskan, yaitu yang turun di sebelum Nabi berhijrah, yaitu turun sebelum, dan ini ijma ulama, sepakat ulama. Adapun nama-nama surat nama-nama surat Al-Fatihah di antaranya ya banyak ya. Saya sebutnya di antaranya namanya as-salat. Tadi dalam hadis qasamtu salat ya. Nabi mengatakan, Allah dalam hadis qudsi, aku membagi salat. Salat maksudnya Al-Fatihah. Kenapa disebut salat? Karena salat tidak sah ya. Tidak sah kecuali dengan Al-Fatihah. Ya. Kemudian di antaranya namanya adalah Al-Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an mushaf dimulai dengan Al-Fatihah, dimulai. Al-Fatihah pembuka, artinya dibuka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka dia adalah surat pembuka. Kemudian di antaranya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya induknya Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Kenapa dikatakan demikian? Karena seluruh ayat, seluruh surat selanjutnya seakan-akan ya merupakan penjelas dari surat Al-Fatihah. Ya. Jadi semua surat-surat selanjutnya, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, ya, semuanya adalah penjelas daripada Al-Qur'an. Disebut juga dengan surat Alhamdu. Kenapa? Karena dibuka ayat pertama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Maka disebut dengan surat Alhamdu. Di antara namanya adalah Sab' al-Masani.
Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. 7 yang berulang-ulang. Apa artinya 7? 7 yang berulang-ulang. Ya, karena dibaca setiap rakaat. Dibaca, diulang setiap rakaat salat. Kemudian juga disebut dengan asy-syifa atau asy-syafi ya. Bentar coba saya lihat. Alhamdulillah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Mathani, Al-Quran, Asy-syifa ya. Asy-syifa, Fatihatul Kitab, syifaun min kulli summin ya. Ya, di antara yang penting adalah sebut juga asy-syifa, artinya obat ya. Karena Al-Fatihah ya bisa mengobati dengan izin Allah. Atau bisa menjadi sebab obat dengan izin Allah. Dibuat ruqyah ya. Apakah penyakit hati maupun penyakit badannya. Ummul Kitab disebut juga diantaranya Ummul Quran. Maknanya sama ya. Ummul Quran ya. Ibunya Al-Quran. Ini diantara nama-nama penting ya. Yang yang merupakan nama-nama dari surat Al-Fatihah ya. Tapi tolong dihapus, setelah ini kita akan bahas tentang kandungan surat Al-Fatihah. Tapi para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, pengajian majelis ta'lim al-ittiba dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayat yang pertama yaitu firman Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Alhamdu, alif lam di sini adalah lil istighraq ya. Yaitu mencakup seluruh pujian. Mencakup seluruh pujian. Baik. Kemudian alhamdu ya artinya adalah pujian disertai kecintaan. Berbeda dengan al-madah. Berbeda dengan al-madah. Al-madah itu bisa jadi memuji tanpa mencintai. Tanpa mencintai. Banyak kita kadang memuji musuh, orang itu hebat, musuh itu memang luar biasa, tapi kita tidak mencintainya. Kita tidak mencintainya. Maka alhamdu adalah pujian disertai dengan kecintaan. Dan ini mengajarkan kepada kita, hendaknya kita ketika memuji Allah dengan menumbuhkan kecintaan. Hendaknya ketika kita memuji Allah sambil ya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Karena itulah hakikat daripada alhamdu. Kemudian di antara alhamdu bahwasanya yaitu Allah yang satu-satunya berhak dipuji secara hakikat. Secara hakikat. Ya, hakikatnya. Adapun yang lain mereka memiliki kelebihan, tapi bukan manusia dipuji karena kelebihan. Yang kasih siapa? Yang kasih Allah. Kita semua titipan Allah. Adapun yang benar-benar dipuji secara hakikat hanya Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang memiliki segalanya. Baik. Adapun sisi pujian kepada Allah pertama dari nama-namanya, sisi nama-namanya ya. Nama-nama Allah semuanya adalah terpuji. Kemudian dari sifat-sifatnya
kemudian dari perbuatan-perbuatannya, cuma terbagi menjadi dua, yaitu al-fadl, kemudian al-adl. Yaitu Allah beri nikmat karena karunia Allah, yaitu Allah beri nikmat karena karunia-Nya. Allah menghukum, ya, menghukum karena keadilan-Nya. Ya. Jadi yang saya perlu ingatkan bahwasanya jangan kita memuji Allah hanya dari sisi kita dapat kenikmatan, ya. Bukan. Tapi kita sisi pujian Allah banyak, ada beberapa sisi. Ada satu, nama-nama Allah kita pelajari yang mengandung sifat-sifatnya. Kemudian zat Allah juga maha sempurna, ya. Perbuatan-perbuatannya Allah terpuji dari segala sisi. Bahkan yang sering jadi fokus cuma ini, kita memuji Allah karena kenikmatan. Seringnya, ya, kita memuji Allah hanya karena kenikmatan. Padahal tidak, banyak sisi yang harus kita bisa memuji Allah. Contoh, Allah keadilan, Allah menghukum, Allah bikin musibah. Semuanya kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, kita memuji, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin, ya. Karena kita tahu di balik semua yang Allah perbuat, yang Allah tetapkan, semuanya pasti ada hikmahnya. Maka Allah Maha terpuji dari segala sisi, ya, dari segala sisi, ya. Kita nikmat saja kalau kita memuji terlalu banyak, ya. Nah, nikmat pandangan, nikmat mendengar, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat keluarga, ya. Nikmat punya anak, nikmat ikut pengajian, nikmat ketentraman, nikmat bisa kelezatan beribadah, nikmat bisa berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Banyak sekali kenikmatan yang kalau kita mau hitung satu persatu kita nggak bakalan bisa tahu. Belum lagi kenikmatan yang lain, kenikmatan yang tidak pernah kita minta, ya. Allah berikan kita udara, Allah berikan kita ini, Allah rawat kita. Banyak sekali yang Allah beri nikmat yang tidak pernah kita minta atau Allah berikan karena Allah tahu keperluan kita. Ya, maka kita muji Allah dalam segala hal. Ini namanya alhamdu, mencakup segala pujian, atau istihqaq, hanya Allah yang berhak untuk dipuji, maka dikatakan lillah, yaitu segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya. Al-alamin, alamin adalah makhluk. Al-alamin adalah makhluk, yaitu semua selain Allah. Dalam kurung makhluk-makhluk. Semua makhluk adalah al-alamin, malaikat, manusia, jin, ya, hewan, serangga, semuanya, ya. Jin soleh, syaitan, semuanya Allah adalah Rabb-nya. Rabb artinya adalah sebagaimana pernah kita bahas dalam syarah Asmaul Husna. Rabb artinya adalah pengatur, pencipta, kemudian pemilik, kemudian pengatur, ya. Secara umum kita Rabb dari tarbiyah, yaitu yang mengurusi seluruh makhluk. Semua yang alam semesta ini yang ngurusi Allah. Baik benda mati maupun benda hidup. Ya, manusia, hewan. Bukan cuma kita aja yang diurusin. Langit, innallaha yumsikus samawati wal ardu alla tazula. Allah megang langit dan bumi agar tidak hilang. Semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemilik alam semesta, ya. Alamin maksudnya selain Allah itu alam semesta. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, itu Allah yang mengurusi ini semua. Ya, ini yang perlu. Alhamdulillah. Ini kita tafsir secara singkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kalau bahasa kita Ar-Rahman ini dari wazan fa'lan. Sighah mubalaghah yang menunjukkan bahwasanya, yang menunjukkan besarnya
besarnya dan luasnya rahmat Allah. Ya. Rahmat Allah sangat luas ya. Di antaranya Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Segala rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah maha rahmat ya. Allah maha rahmat. Maha pengasih lagi maha penyayang. Itu namanya Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Adapun Ar-Rahim berkaitan dengan Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Kepada makhluk-makhluknya sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi Ar-Rahman itu berkaitan dengan sifat yang ada pada diri Allah, Ar-Rahim berkaitan dengan sampainya sifat rahmat tersebut kepada makhluk. Tapi Allah Maha Pengasih ya. Dan Allah menyampaikan rahmat tersebut kepada makhluk-makhluknya. Ada rahmat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, rahmat khusus ada kepada orang-orang yang soleh yang beriman. Jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karenanya ketika ditinjau dari maha luasnya rahmat Allah, besarnya itu maha besarnya dan luasnya rahmat Allah, maka tidak boleh jadi nama Ar-Rahman hanya khusus buat Allah. Ya, karena maknanya mengandung rahmat yang luar biasa dan tidak ada yang memiliki sifat seperti ini. Siapa manusia paling ya rahmatnya kadang marah, kadang ini, kadang anu. Rahmatnya tidak sebagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ar-Rahman hanya khusus untuk buat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya ingat kalau ada orang namanya Abdurrahman jangan kita panggil Rahman ya, karena Rahman itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada namanya Musailimah. Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Musailimah ya, dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Dia adalah Rahmannya Al-Yamamah, yaitu suatu tempat yang disebut terjadi perang namanya Perang Ma'rakatul Yamamah. Di tempatnya Musailimah. Nah, dia menamakan dirinya dengan Rahmanul Yamamah. Itu Rahmannya Muhammad, saya Rahmanul Yamamah, kata dia. Maka orang-orang menamakan dia dengan Al-Kadzdzab, sang pendusta. Karena dia tidak cocok, dia ngaku sebagai nabi, Musailimah ngaku sebagai nabi, dia mengatakan dia Muhammad, ya udah, engkau nabi saya juga nabi ya. Bagi dua, ya, engkau nabi saya juga nabi, dan dia mengatakan Rahmanul Yamamah, maka Allah langsung mentenarkan dia dengan Al-Kadzdzab. Sampai sekarang orang kalau menyebut Musailimah pasti ditambah dengan Musailimah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Padahal orang kafir banyak pendusta, tapi dia digelar dengan pendusta karena dia berani-berani mengambil nama Ar-Rahman dari Allah dipasangkan pada dirinya. Adapun Ar-Rahim, maka Rahim boleh nama manusia. Allah sebut tentang sifat Nabi Muhammad SAW, bil mu'minina raufur rahim. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu rahim, sayang kepada orang-orang. Terimalah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rahim boleh dinamakan kepada manusia. Adapun Ar-Rahman khusus buat Allah Subhanahu wa taala sudah kita bahas dalam penjelasan Asmaul Husna tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Malik, kalau secara bahasa Malik artinya pemilik. Dalam qiraah yang lain disebut dengan Malik. Malik. Kalau ini Malik ada panjang Malik. Ini Malik. Malik artinya raja. Yaumiddin artinya, ad-din artinya pembalasan, yaitu hari pembalasan. Nah, jadi ada dua makna. Adapun kalau kita artikan Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, yaitu Allah yang mengatur semuanya pada hari pembalasan. Yaitu dia, karena Allah yang memiliki hari tersebut.
Karena dia yang memiliki hari tersebut, dia berhak mengatur apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia lakukan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang memiliki hari pembalasan, dia yang membangkitkan manusia, dia yang menciptakan manusia pada hari tersebut. Dialah pemilik yang sungguhnya Malik Yaumiddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kembali kepada Allah. Di dunia kita milik Allah, di hari pembalasan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, raja. Raja hari pembalasan. Kenapa pada hari pembalasan tidak ada yang beri nongol jadi raja, ya. Pada hari pembalasan tidak ada satu raja dunia pun yang berani, ya, sombong dan nongol, ya. Enggak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anal Malik." Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Anal Malik." Anad Dayyan, aina mulukul ard. Pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku adalah sang raja." Mana raja-raja dunia? Aina mulukul ard? Enggak ada yang berani. Raja-raja dunia ketika dibangkitkan sama dengan rakyatnya, tidak ada bedanya. Semua atribut ditanggalkan, semua baju kemewahan ditanggalkan, dikumpulkan hufatan, uratan, gurlan, buhman, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, uratan telanjang bulat, ya, gurlan belum disunat, buhman tidak bawa apa-apa, apa yang mau dia bawa? Tidak ada. Dia dibangkitkan begitu saja, sama dengan rakyatnya, sama dengan pembantunya, ya. Semua atribut ditinggalkan karena Allah yang raja pada hari tersebut. Malik Yaumiddin, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tulis ini ayat pertama. Ini ayat kedua. Ayat ketiga. Kemudian ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau hanya kepada Engkau beribadah, dan hanya kepada Engkau kami pertolongan. Minta pertolongan. Hanya kepada Engkau. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami meminta tolong. Ini adalah pengakuan dari hamba. Perhatikan sini. Asalnya na'buduka. Tetapi asalnya na'buduka sebagaimana subjek, predikat, objek. Kami menyembahmu. Tetapi mu objek, subjek, predikat, objek. Objeknya dimajukan ke depan. Iyyaka. Kepadamu kami beribadah. Ketika objek dimajukan sebelum subjek dan predikat, ya, maka ini memberikan faedah pengkhususan. Ya, saya gambarkan sederhana, misalnya asalnya na'buduka, itu kami menyembahmu. Asalnya demikian. Tetapi ini ka dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ka dimajukan, didahulukan jadi iyyaka. Iyyaka na'budu. Ya, perhatikan sini. Asalnya na'buduka. Kemudian jadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, sehingga artinya lagi bukan lagi kami menyembahmu, tapi ada kata hanya, ditambah kata hanya. Hanya kepadamu kami menyembah. Kami menyembah. Dan ini menunjukkan tauhid, ya. Allah ulangi lagi, harusnya cukup iyyaka na'budu wa nasta'in, tetapi Allah ulangi lagi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena dua-dua ini butuh keikhlasan tatkala beribadah, butuh keikhlasan tatkala mohon pertolongan, ya. Ya, dengan kita beribadah yang benar maka kita akan diberi pertolongan. Kenapa didahulukan na'budu baru nasta'in? Ada dua sebab kata para ulama, karena dengan kita memohon, berdoa kita diberi pertolongan, dan kita meminta tolong kepada Allah untuk beribadah. Jadi ibadah tujuan, adapun pertolongan adalah wasilah. Baik. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang mewujudkan ini ikrar kita. Iyyaka na'bud,
Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Kita semua yang mengikrarkan ini, mengamalkan ini akan selamat dari riya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menyelamatkan dari riya. Adapun iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, ya, maka ini menyelamatkan dari ujub. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, artinya kita tidak meminta pujian, tidak meminta penyanjungan, tidak meminta dunia, tidak meminta penghormatan. Kita beribadah hanya kepada Engkau ya Allah, tidak mohon yang lainnya. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, karena dengan pertolongan-Mu kami berhasil. Maka ini menyelamatkan seorang dari ujub. Orang tidak ada ujub karena dia tahu semua yang dia keberhasilan yang dapatkan semuanya adalah pertolongan dari Allah. Dengan dua ini, ikrar yang kita ucapkan setiap hari kepada Allah 17 kali paling tidak, minimal dalam sehari salat 5 waktu, kita akan selamat dari riya, selamat dari ujub. Maka saya harapkan kepada diri saya dan juga kepada para pemirsa, ketika mengucapkan ayat ini benar-benar serius. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Taib, setelah itu kita lanjut ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah berilah kami petunjuk. Ini adalah doa yang terbaik. Perhatikan ibu-ibu, ini adalah doa yang terbaik. Doa yang terbaik. Meminta hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, semuanya dimudahkan. Ya. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus maksudnya apa? Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan sunnah, ya, ada yang menunjukkan Islam, ya. Dan apa makna ihdinas siratal mustaqim? Makna tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang pertama adalah, ya, jika kami belum lurus, belum di atas jalan yang lurus, maka tunjukkanlah kepada kami. Yang kedua, jika kami sudah di jalan yang lurus, jika sudah di jalan yang lurus, maka kokohkanlah, maka tegarkanlah, yaitu istiqomahkanlah. Tegarkanlah. Dalam kurung istiqomah. Jika sudah istiqomah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan, jalan-jalan kebaikan yang lain. Jalan-jalan kebaikan yang lain. Karena kita tahu jalan kebaikan sangat banyak. Ya, ini kita hadirkan dalam doa kita akan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kalau saya belum lurus, luruskan. Ya Allah, jika saya sudah lurus, tegarkanlah istiqomah. Ya Allah, kalau sudah istiqomah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain, jalan-jalan kebaikan yang inilah ihdinas siratal mustaqim. Sayangnya betapa sering kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, pikiran kita melayang-layang. Tidak konsentrasi. Padahal semua ini adalah muqaddimah. Alhamdulillah alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini muqaddimah. Puji kepada Allah, bukankah di antara adab dalam berdoa memuji Allah kemudian meminta, inilah pujian. Rabbil alamin, hamidani abdi, arrahmanir rahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin. Hambaku mujiku, hambaku menyanjungku, maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Baru kemudian kita minta. Ini semua mukadimah, inilah minta yang paling penting. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama pengakuan ikrar, setelah itu baru ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kemudian apa jalan lurus tersebut? Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat kepada mereka? Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin.
minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada wasalihin, para syahid, kemudian wasalihin, para orang-orang saleh, para saleh. Jadi kita tidak sembarang minta, kita minta jalan orang yang kau beri nikmat, jarang orang-orang hebat. Ya, oleh karenanya kata para ulama, ketika kita minta yang tinggi kepada Allah. Bukan jalan sembarang, bukan jalan orang tetangga, tidak, jalan Nabi yang tinggi. Kalau enggak jalan para siddiqin, orang-orang yang memiliki iman yang tinggi, para syuhada, para salihin. Kita ingat subhanallah, kita meminta kepada Allah permintaan yang agung. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, ya. Baik. Bukan jalan orang-orang kau murkai. Siapa yang kau murkai di sini? Kata para ulama, adalah Yahudi, di antaranya Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena berilmu namun tidak mengamalkan. Waladhdallin, tersesat, ini adalah Nasara. Nasara kenapa? Semangat beribadah tanpa ilmu. Maka jadilah orang-orang yang tersesat, ya, dua-duanya. Jadi ketika kita meminta nikmat jalan yang lurus, kemudian pada ayat ketujuh kita meminta agar dijauhkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus, dijauhkan dari jalan yang buruk. Jalan yang buruk ada dua. Jalannya Yahudi, berilmu namun tidak mengamalkan. Jalan Nasara, yaitu semangat beribadah namun tidak punya ilmu. Dan dua-duanya adalah tercela, ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah sebut dalam ayat yang lain, orang Yahudi dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kata Allah, orang Nasara mereka telah sesat sebelumnya dan mereka menyesatkan banyak orang, dan mereka telah sesat dari jalan yang lurus, dan dua-duanya adalah jalan yang buruk. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, hendaknya kita renungkan ini semua agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah surat yang teragung. Lihat, dari sini kita tahu kenapa disebut dengan Ummul Kitab, induk Al-Qur'an, karena Al-Fatihah isinya mencakup sifat-sifat Allah. Ada tauhid uluhiyah, alhamdulillah hanya Allah yang berhak disembah. Saya lupa ini Allah di sini artinya yang berhak disembah, ya, Allah yang berhak disembah. Ya. Ada mencakup tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kemudian juga tentang rukun iman kepada Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, iman kepada hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, berarti jalan yang dituju kepada Rasul, berarti iman kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul. Kemudian ini juga berkaitan dengan takdir, ya, bahwasanya kita meminta kepada Allah, ya, bahwasanya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti orang Qadariyah yang mengatakan Allah tidak turut campur, kita punya kegiatan sendiri. Kalau Allah tidak turut campur, kenapa kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini mencakup rukun-rukun iman yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Inilah agungnya surat Al-Fatihah. Semoga ketika kita membaca Al-Fatihah dalam salat kita bisa merenungkan makna-makna yang singkat ini sehingga salat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian saja, pertanyaan sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan 2 pekan lagi surat Al-Baqarah insyaallah taala. Jangan lupa diulang-ulang apa yang telah kita sampaikan agar kita lebih khusyuk dalam salat. Kalau antunna sekalian ibu-ibu bisa khusyuk, saya juga dapat pahala karena saya telah menyampaikan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.